Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan telah kurikulum. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri Imraatun, Latifah Nur Farohma, dan Mbak Siti Azza Nur Laila. Kemudian kelompok kami akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Mungkin cukup sekian perkenalan dari kelompok kami. Kita lanjut ke materi saja ya teman-teman. Sebelum ke pembahasan, saya akan sedikit membacakan latar belakang masalah dari materi kami, yaitu tujuan pokok mata kuliah ini adalah memberikan modal bagi pengembangan kurikulum dalam setiap individu mahasiswa, mengingat mata kuliah ini diberikan untuk konsentrasi tarbiyah dan ilmu keguruan. Langsung saja ke materi pembahasan ya teman-teman. Apa sih landasan pengembangan kurikulum itu? Landasan pengembangan kurikulum itu adalah suatu gagasan atau suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Jadi sebelum kita membuat kurikulum itu, kita harus mengetahui prinsip ataupun patokan apa saja yang akan menjadi tolak ukur dalam mengembangkan kurikulum tersebut. Agar kurikulum mampu berdiri tegak, kurikulum yang dikembangkan mampu mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan para siswa agar sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat menjadi inspirasi bagi pembaruan atau inovasi ke arah yang lebih baik. Maka dari itu kurikulum harus dikembangkan dengan menggunakan landasan-landasan yang tepat. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini kami akan menguraikan apa saja sih landasan-landasan yang ada di pengembangan kurikulum itu. Langsung saja, yang pertama itu ada landasan filosofis. Filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos atau sophia. Philos artinya cinta yang mendalam, dan sophia adalah kearifan atau kebijaksanaan dalam arti harfiah ini. Filsafat diartikan sebagai cinta yang mendalam akan kearifan secara populer. Filsafat sering diartikan sebagai pandangan hidup suatu masyarakat atau pendirian hidup di individu. Dengan demikian, maka jelas setiap individu atau setiap kelompok masyarakat secara filsafat memiliki pandangan hidup yang mungkin berbeda dengan nilai-nilai yang dianggap baik. Filsafat ini atau landasan filosofis memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum. Sama halnya seperti dalam filsafat pendidikan. Kita dikenalkan pada berbagai aliran filsafat seperti premilisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruksivisme. Dalam pengembangan kurikulum pun senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Kemudian yang kedua ada landasan psikologis. Di dalam landasan psikologis ini dibagi menjadi dua, yaitu psikologis perkembangan dan psikologi belajar. Kita ke psikologi perkembangan dulu. Psikologi perkembangan itu merupakan cabang dari psikologi yang mempelajari proses perkembangan individu. Kemudian ada psikologi belajar. Psikologi belajar itu adalah merupakan studi tentang bagaimana individu itu belajar, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Selanjutnya, yang ketiga adalah landasan sosiologis dan budaya. Di dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri, namun hidup dalam masyarakat. Dalam lingkungan itulah kita memiliki tugas yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab segala bakti kepada masyarakat yang telah memberikan jasanya kepada kita. Jadi landasan sosiologis itu adalah landasan sosiologi kurikulum itu adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Jadi ketika kita mau membuat kurikulum itu juga berlandaskan kepada sosiologi, karena kita tidak hidup dengan sendiri, dan di dalam pengembangan pendidikan itu masih banyak hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan pengembangan kurikulum, mencari kelemahan dan kelebihan di setiap
kurikulum yang akan kita terapkan. Kemudian yang terakhir ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki manusia masih sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang pesat, berbagai pertemuan teori-teori berlangsung hingga saat ini. Tujuan dijadikannya IPTES sebagai landasan pengembangan kurikulum itu adalah yang pertama, memperkuat kurikulum yang dihasilkan, kemudian membuat pelajar-pelajar di negeri kita dapat bersaing dan mengajar ketertinggalan dan pelajar di negeri maju tanpa perlu kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan dan melahirkan iptek untuk lebih memajukan peradaban manusia. Kemudian ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif, yaitu merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama sifatnya. Model ini disebut garis atau staff atau top down. Adapun tugas dari komisi pengarah kurikulum ini adalah menyiapkan rumusan falsafah, merumuskan kebijaksanaan, dan merumuskan strategi utama. Pengembangan kurikulum model administratif tersebut menekankan kegiatannya kepada orang-orang yang terlibat pada setiap dan sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Kemudian model grassroots atau dari bawah. Pengembangan model grassroots ini juga menuntut adanya kerja antara guru antar sekolah secara baik. Jadi kerjasama antar sekolah dan antar guru yang bersifat baik. Dan yang terakhir adalah Baucamp, mengemukakan 5 langkah lebih penting dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum. Kemudian masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pola pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa model atau pola yang digunakan. Tiap pola itu berbeda. Yang pertama ada the subject design, atau materi pelajaran disajikan secara terpisah-pisah dalam bentuk mata-mata pelajaran. Yang kedua adalah the disciplines design, disiplinnya ilmu. Kemudian yang terakhir ada the workplace design. Tujuannya adalah menyiapkan para siswa yang dewasa ini hidup di dalam dunia informasi yang sifatnya spesialitis dengan pemahaman yang bersifat menyeluruh. Bentuk kurikulum ini banyak digunakan di sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah atas penggunanya agak terbatas, apalagi di perguruan tinggi. Sedikit sekali ada 2 kelebihan penggunaan dalam kurikulum ini. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Yang pertama, faktor dari perguruan tinggi. Dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi, pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru lembaga pendidikan, tenaga kependidikan, penguasa keilmuan baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi, serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Kemudian yang kedua ada masyarakat. Sekolah merupakan sebagian dari masyarakat yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Jadi isi kurikulum itu hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunanya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka. Kemudian yang ketiga ada sistem nilai. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus diintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Dan yang terakhir adalah politik. Kenapa kok politik? Karena politik berkaitan dengan kekuasaan dalam sebuah negara. Jadi hal ini jelas menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh proses politik.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami, dan kemudian saya akan membacakan kesimpulan atau penutup dari makalah kami. Jadi, upaya menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidang tarbiyah dan ilmu keguruan, maka mahasiswa harus dibekali mata kuliah yang relevan dan ditunjang dengan program pengembangan kompetensi pendidikan dan pengembangan kurikulum. Kualitas pendidikan dapat terukur dari pedoman kurikulum yang terimplementasi dalam kegiatan pendidikan. Kurikulum merupakan inti dari bagian pendidikan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan ataupun tidak jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.